Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Imro Alicia Fatmawati dengan NIM 126206202042. Pendidikan Islam Anak Usia Dini kelas 2B. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Di sini saya akan membahas tentang landasan sosial dengan tujuan untuk memenuhi tugas UAS dasar-dasar pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Nanda Istiqomah MPD. Baiklah, dalam landasan sosial ini kita akan ada 3 pembahasan. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang tokoh peletakan dasar sosiologi. Dan yang kedua, kita akan mempelajari tentang teori-teori sosiologi pendidikan. Adapun yang ketiga, yaitu hubungan sosiologi dengan pendidikan. Marilah kita simak bersama-sama dari ketiga pembahasan tersebut. Baiklah, yang pertama kita akan membahas siapa saja tokoh peletakan dasar sosiologi. Tokoh peletakan dasar sosiologi ada 14. Yang pertama ada Auguste Comte dari tahun 1798 sampai 1857. Kemudian yang kedua ada Emile Durkheim dari 1858 sampai 1917. Kemudian yang ketiga ada Max Weber dari 1864 sampai 1920. Kemudian yang keempat ada Karl Marx dari 1818 sampai 1883. Kemudian yang kelima ada Ferdinand Tönnies dari tahun 1855 sampai 1936. Kemudian yang keenam ada Charles Horton Collie dari tahun 1864 sampai 1929. Kemudian yang ketujuh ada George Simmel dari tahun 1858 sampai dengan tahun 1918. Kemudian yang kedelapan ada Vilfredo Pareto dari tahun 1848 sampai 1923. Kemudian yang kesembilan ada Herbert Spencer dari tahun 1820 sampai tahun 1903. Kemudian yang ke-10 ada Thorstein Veblen dari tahun 1857 sampai 1920. Kemudian yang ke-11 ada Talcott Parsons dari tahun 1902. Kemudian yang ke-12 ada William Graham Sumner dari tahun 1840 sampai 1910. Kemudian yang ke-13 ada Carl Meheim. Dan yang terakhir yang ke-14 yaitu ada Pierre Guillaume Frédéric Kipling. Itulah ke-14 tokoh peletakan dasar sosiologi. Baiklah, kita memasuki materi yang kedua, yaitu materi teori-teori sosiologi pendidikan. Pada teori-teori sosiologi pendidikan ada 3 teori. Yang pertama, teori fungsional. Yang kedua, teori konflik. Dan yang ketiga, teori interaksionisme simbolik. Baiklah, saatnya kita akan membahas satu-satu teori. Yang pertama ada teori fungsional. Dalam teori fungsionalisme ini, Durkheim menyatakan bahwa tujuan pendidikan untuk menyampaikan pengetahuan serta keterampilan dasar pada generasi berikutnya. Durkheim juga meyakini bahwa
pendidikan moral dibutuhkan untuk membangun dan menjaga solidaritas sosial di masyarakat. Jadi, pendidikan moral sejak dini akan mengarahkan seseorang untuk menghindari perilaku menyimpang di masa yang akan datang. Jadi, bagi anak-anak usia dini, kita harus mendidiknya, memberi arahan yang benar, menanamkan perilaku-perilaku moral, agar di kehidupan mendatang di masa depannya, mereka tidak akan melakukan hal-hal yang menyimpang. Jadi tetap berada di jalan yang lurus, di jalan yang benar. Akan terhindar dari perilaku-perilaku yang tidak sehat, dan lain sebagainya. Baiklah, yang kedua kita akan membahas tentang teori konflik. Pada teori ini, Karl Marx menyatakan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk menjaga ketimpangan sosial dan mempertahankan pihak yang mendominasi dalam kehidupan masyarakat dan mengesampingkan pihak minoritas. Teori ini menunjukkan ketidaksetaraan dalam praktek pembelajaran. Kemudahan akan didapat sesuai posisi atau status sosial. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, yaitu teori interaksionisme simbolik. Pada teori ini dilakukan penelitian oleh Robert Rosenthal dan Leonard Jacobson pada tahun 1968. Dipilih beberapa siswa dengan IQ standar yang dipilih secara acak. Setelah itu, siswa dikumpulkan menjadi satu dan diawasi oleh guru. Setahun kemudian, siswa-siswa tersebut ketika dilakukan pengetesan mendapatkan nilai IQ yang lebih tinggi dari IQ sebelumnya. Jadi, pada teori ini, prestasi keberhasilan seorang siswa berdasarkan pada ekspektasi guru. Jadi, jika ekspektasi gurunya tinggi, maka siswa pun akan memiliki nilai yang tinggi. Jadi maksudnya di sini adalah ketika seorang pakar pendidik memiliki tingkat keprofesional yang tinggi dalam mendidik peserta didiknya, maka para siswa atau peserta didik akan mendapatkan kepandaian atau IQ yang tinggi. Baiklah, sekarang kita memasuki pembahasan yang terakhir, yaitu hubungan sosiologi dengan pendidikan. Namun, pada pembahasan yang terakhir ini terdapat 2 poin. Yang pertama, apa pengertian sosiologi pendidikan? Dan yang kedua, apa hubungan sosiologi dan pendidikan? Marilah kita bahas satu persatu. Sekarang kita akan membahas tentang pengertian sosiologi pendidikan. Apa sih itu sosiologi? Nah, sosiologi sendiri adalah suatu disiplin ilmu. Secara harfiah atau etimologi, sosiologi berasal dari bahasa Latin, yaitu socius dan logos. Socius berarti teman atau sahabat, sedangkan logos berarti ilmu pengetahuan. Sosiologi adalah suatu kajian atau studi tentang hubungan antara manusia dengan manusia. Sedangkan pendidikan merupakan suatu proses yang mencakup 3 dimensi, yaitu yang pertama ada individu, masyarakat atau komunitas nasional dari individu tersebut, dan seluruh kandungan realitas baik material maupun spiritual. Jadi, sosiologi pendidikan ini memiliki keterkaitan karena manusia adalah makhluk sosial atau saling membutuhkan dalam menerapkan pendidikan tersebut. Jadi, antara manusia dengan pendidikan memiliki suatu hubungan atau keterkaitan. Jadi,
tujuan sosiologi sendiri merupakan rujukan dalam mengatasi masalah-masalah belajar atau masalah-masalah pendidikan. Meskipun masalah-masalah pendidikan bukan hanya tentang proses belajar. Sosiologi pendidikan menjadi acuan para pendidik untuk mencapai tujuan pendidikan di zaman sekarang. Jadi sosiologi yaitu tujuan pendidik untuk mencapai tujuan pendidikan di zaman sekarang yang lebih maju ini. Baik, yang berikutnya yaitu hubungan sosiologi dan pendidikan. Di dalam dunia pendidikan, sikap atau rasa sosialis menjadi bagian penting, karena pada dasarnya tujuan pendidikan adalah memiliki kehidupan yang baik, tanpa adanya stratifikasi sosial, karena teladan pendidikan menjadi tolak ukur perubahan pada bangsa Indonesia. Sosialisasi pendidikan merupakan ilmu yang mengkaji dan mempelajari seluruh komponen yang ada dalam pendidikan, baik aspek struktur, masalah pendidikan, dinamika pendidikan, maupun aspek-aspek lain secara mendalam, melalui pendekatan dan analisis sosiologis. Jadi hubungan sosiologis dengan pendidikan memiliki peranan penting untuk menganalisa secara objektif. Bagi para pendidik sosiologi, pendidikan menjadi ladang berkontribusi akurat dan cepat terhadap problematika pendidikan. Kemudian bagi peserta didik, psikologi pendidikan ini menjadi kelancaran dalam proses pembelajaran dengan interaksinya kepada teman, guru, maupun masyarakat. Baik, akhirnya kita menuju yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi dari semua pembahasan yang sebelumnya kita dapat menyimpulkan bahwasannya yang pertama ada landasan sosiologi pendidikan adalah seperangkat asumsi yang dijadikan titik tolak dalam rangka praktek dan studi pendidikan yang bersumber sosiologi. Sosiologi pendidikan meliputi interaksi guru-guru dengan siswa, dinamika kelompok, kelas, atau sekolah, struktur dan fungsi pendidikan, serta sistem-sistem masyarakat dan pengaruhnya terhadap pendidikan. Yang kedua, hubungan sosiologi dengan pendidikan. Lahirnya sosiologi pendidikan ini pada sekitar abad ke-20 dari pemikiran sosiolog. Sosiologi ini lahir dengan memiliki tujuan untuk memberi motivasi, menyeimbangkan kehidupan, dan memajukan masyarakat secara umum. Karena pada dasarnya, pendidikan tidak hanya secara individual, tetapi juga secara sosial. Yang ketiga yaitu pendidikan merupakan suatu proses yang mencakup 3 dimensi, yaitu individu, masyarakat atau komunitas, dan seluruh kandungan realitas, baik material maupun spiritual yang memainkan peranan dalam menentukan sifat, nasib, bentuk manusia maupun masyarakat. Hubungan sosiologi dan pendidikan di dalam dunia pendidikan, sikap atau rasa sosialis menjadi bagian penting, karena pada dasarnya tujuan pendidikan adalah memiliki kehidupan yang baik tanpa adanya stratifikasi sosial, karena teladan pendidikan menjadi tolak ukur perubahan pada bangsa Indonesia. Yang terakhir yaitu sosialisasi pendidikan merupakan ilmu yang mengkaji dan mempelajari seluruh komponen yang ada dalam pendidikan, baik aspek struktur, masalah pendidikan, dinamika pendidikan, maupun aspek-aspek lain secara mendalam melalui pendekatan dan analisis sosiologis. Baiklah, sekian dari saya. Apabila banyak salah katanya atau pemahaman yang masih salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul hada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga bermanfaat.